Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita nge-zoom ngumpul gini. Aku mau minta tolong buat kita bakal ngadain forum group discussion kayak gitu. Kita bakal nanya-nanya seputar gimana sih kesiapan kalian after lulus dari SMA. Nah, kalau kata pepatah tuh nggak kenal maka nggak sayang, maka awalnya kita kenalan dulu aja kali ya. Jadi pertama-tama kenalin, nama aku Zahra Nurul Ramadhani, biasanya dipanggil Zahra. Aku dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Kalau teman-teman, aku Tias Tania, aku juga dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Biasanya aku dipanggil Tias. Halo semuanya, salam kenal ya. Oke, mungkin lanjut boleh Mas Atta. Ya, dari aku Atoil Abdulhaq, bisa dipanggil Atta atau Ato juga bisa Kak Ato, dari Prodi Ilmu Komunikasi 2020 UNY. Ya, halo teman-teman, perkenalkan aku Rian, biasa dipanggil Rian atau Ari. Aku dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2020, kelas F. Terima kasih. Oke, nah itu tadi kita kakak-kakaknya udah ngenalin diri nih. Sekarang bagian adik-adiknya yang kelas 12 buat ngenalin diri. Mungkin pertamanya boleh dari Mas Tommy, mungkin boleh kenalin ke kita. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Tommy Galiptaksono. Saya dari SMA Negeri 1 Prodedi. Salam kenal Mas buat semuanya. Salam kenal Mas Tony. Oke, next mungkin bisa dari Mas Ilham. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak sekalian, mbak-mbak, mas-mas, dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Firdaus Baby dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Terima kasih. Oke, sama-sama, salam kenal ya Mas Ilham. Next mungkin ada Mbak cantik nih, ada Mbak Rona, bisa dong kenalin ke kita. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Rona Renata Radika dari SMA 1 Purwodadi. Salam kenal Mas Mbak semuanya. Salam kenal Mbak Rona. Next mungkin ada Mas Farhan. Ya, selamat malam semuanya. Nama saya Pak Renderdian dari kelas 12 dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Oke, salam kenal Mas Farhan. Nah, yang terakhir nih ada Mbak yang nggak kalahnya cantik juga nih, ada Mbak Latifa. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Latifah Nur Aisyah dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Oke, salam kenal Mbak Latifa. Oke, mungkin udah nih pengenalannya, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Mungkin dari Mas Atta boleh ditanyain. Ya, aku sebagai penanya pertama buat kalian nih ya. Kan setelah lulus SMA nanti kan mau nggak mau kan kalian harus berhadapan dengan dunia kuliah ya. Terus pertanyaanku nih ada kaitannya nih sama itu. Apakah adik-adik semua nih udah siap belum sih mau kuliah secara offline? Itu pertanyaan. Bisa dijawab dari terserah deh mau siapa. Oke, boleh. Ya boleh Mas Tommy mungkin yang mau ngejawab pertama. Iya, mungkin saya jawab ya Mas. Menurut saya sendiri sudah merasa siap akan kuliah secara offline, dikarenakan saya tipe orang yang lebih paham ketika diajarkan secara tatap muka. Jadinya selama daring-daring kemarin saya agak kurang mengerti tentang materi yang diajarkan, jadinya daripada nanti kedepannya menjadi buruk dan bagi sekitar saya berusaha siap untuk menghadapi kuliah offline ini. Terima kasih.
bisa dilanjutin dulu, nanti pertanyaan tambahannya bisa ditambahin. Oke, lanjut. Ya mungkin pertanyaannya masih sama ya. Mungkin pandangan dari yang lainnya mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang berbeda, boleh banget dijelasin aja, nggak apa-apa ke kita. Mungkin dari Mas Ilham. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, menurut saya sendiri, saya sudah merasa siap untuk kuliah offline. Karena kan pandemi seperti ini, walaupun seharusnya kita masih online ya, di sekolah maupun di kuliah, tapi kalau disuruh kuliah secara offline, saya sudah merasa siap. Karena bagaimanapun juga, di transisi seperti SD ke SMP pasti ada perubahan, di transisi SMP ke SMA pasti ada perubahan, dan di transisi SMA menuju kuliah pasti ada perubahan. Menurut saya beradaptasi saja sih Mbak, sama keadaan dan pinter-pinter kita untuk menguasai situasi. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ilham. Mungkin jawaban lain dari Mbak Rona. Izin menjawab, untuk saya pribadi, saya belum siap untuk menghadapi kuliah offline karena kalau misalkan selama ini saya kan sudah 2 tahun sekolahnya online ya. Jadi untuk adaptasi ke kuliahnya itu menurut saya merasa susah, dan kalau kuliah itu berbeda dengan SMA. Kalau misalkan SMA itu masih ada teman dari SMP gitu, tapi untuk kuliah sendiri itu kan jangkauannya lebih luas, jadi pertemanannya juga luas. Dan saya belum siapnya itu karena adaptasi pertemanannya, karena selama ini saya online, jadi saya agak canggung gitu kalau ketemu orang baru. Terima kasih. Cukup berbeda ya dari Dek Rona ini tadi. Terus ada yang mau jawab yang lain nih dari yang belum, kayak Dek Farhan sama Latifah? Iya Mas, kalau menurut saya sudah siap untuk mengikuti kuliah online dikarenakan saya sudah mengalami pembelajaran online selama 1,5 tahun, mungkin lebih ya, karena keadaannya COVID-19 ini, dan saya sudah mengenali keadaan di kala pandemi ini. Sekian, terima kasih. Oke, nah kita mau dengar jawaban terakhir nih dari Mbak Latifah, mungkin bisa ngasih pendapatnya. Jika menurut saya itu juga saya kurang siap Mas, karena kan juga sekolah ini selama hampir 2 tahun itu masih online. Jadi saya juga masih khawatir jika nanti saat kuliah kurang siap mental sama sistem pembelajarannya yang dilakukan di kuliah itu. Mungkin ya saya juga harus menyesuaikan sendiri gitu. Cukup. Ternyata memang dari setiap ini beda-beda ya. Ada yang ini untuk cewek-ceweknya emang kebanyakan bilang belum siap ya, dan untuk cowok-cowoknya tadi lebih ke siap untuk kuliah, untuk pembelajaran yang luring ini. Aku mau nanya nih, tadi yang ada Mbak Rona dan Mbak Latifah, katanya belum siap kan ya buat offline. Nah, menurut kalian gimana nih kalau misalkan ternyata nanti tuh memang kalian diharuskan untuk kuliah offline dan pemerintah pun sudah menetapkan peraturan baru dan sudah tidak ada online lagi, itu menurut kalian gimana? Silahkan mungkin Mbak Latifah dulu. Mungkin pertanyaan dari Mbak Tias boleh dijawab Mbak Latifah. Maaf Mbak, kurang apa? Tadi macet-macet, bisa kembali. Oke. Kembali. Jadi kan gini, untuk Mbak Rona dan Mbak Latifah tadi bilang kalau kalian belum siap ya kalau kuliah offline. Nah, semisal nanti ternyata pemerintah mengeluarkan peraturan baru dan nanti saatnya kalian tahun depan kan ya kuliah diharuskan untuk offline, itu kalian harus kayak gimana? Kira-kira kalian ya, mau nggak mau tetap harus offline kan? Menurut kalian itu kayak gimana?
Mungkin Ya boleh. kalau menurut saya ya mungkin saya juga butuh proses ya Mbak untuk beradaptasi saat kuliah nanti. Mungkin juga sudah lama nggak offline pembelajarannya, jadinya mungkin kalau saya itu kurang paham gitu. Jadinya untuk adaptasi di kuliah offline nanti juga saya harus butuh proses. Itu kan juga nanti anjuran dari pemerintah juga. Saya juga harus menghargai. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Mbak Latifah. Mungkin dari Mbak Rona boleh menjawab. Ya, dari saya sendiri, saya sebelum dikasih tahu itu saya harus bersiap-siap dari sekarang sih sebenarnya, karena kan kuliah itu kan nggak selamanya bakal online juga, walaupun nantinya online atau nggak offline itu tetap harus siap sih untuk menghadapi adaptasi itu semua. Dan bagi saya sendiri kuliah offline itu lebih efektif untuk pembelajarannya, jadi mau nggak mau saya harus siap. Terima kasih. Oke, nah itu tadi kan kita udah denger ya jawabannya seputar kesiapan tentang kuliah offline dan online. Emang ada pro dan kontranya sih, kayak ada yang emang belum siap mental dan belum bisa beradaptasi karena udah lama kuliah online. Nah, aku mau nanya nih ke kalian semua ya, ini pertanyaan umumnya. Ini kan kalian masih udah kelas 12 kan. Menurut kalian tuh apa sih yang harus kalian siapin nanti buat kuliah offline? Kira-kira apa ya yang harus kalian siapin buat kuliah offline nanti? Mungkin dari siapa yang mau ngejawab pertama, nggak apa-apa. Mungkin dari saya, Mbak. Iya boleh, silahkan Mas. Menurut saya yang harus disiapin selain materi dan penguasaannya juga siap fisik dan mental, Mbak. Karena menurut saya kalaupun kita sudah menguasai materi dan sudah berlatih soal-soal dan les terutama untuk UTBK-nya, tapi kita kalah di mental, kan sama aja kita kayak udah berharap tapi nggak yakin kalau bisa berhasil. Dan kalau fisik ya seperti kita harus belajar sampai larut malam, mungkin dari bulan Desember lah sampai ke bulan April periode UTBK-nya. Menurut saya begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, mungkin yang lainnya ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mas Ilham? Saya Pak. Oh ya boleh. Ya menurut saya itu dari persiapan itu juga beda-beda tergantung kita tujuan kuliahnya itu mau kemana dulu. Misal mau fokus ke akademik atau fokus ke non akademik. Untuk saya sendiri kemungkinan nanti akan fokus ke non akademiknya seperti ikut berorganisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Jadinya untuk saya sendiri harus menyiapkan seperti soft skill saya untuk menyiapkan cara saya menghadapi orang-orang baru, cara saya bicara, public speaking, dan lain-lain. Nah, bukan berarti di bidang akademik saya harus ketinggalan. Jadi saya juga harus tetap mengejar akademik saya dan agar kuliah saya juga tidak sia-sia. Sekian, terima kasih. Oke, kayaknya udah cukup ya jawabannya dari Mas Ilham dan Mas Tommy tadi. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Rian, monggo ditanyain. Lanjut aja dulu, Mbak. Oke, lanjut. Mungkin aku mau nanya, udah kali ya itu jawabannya. Nah, aku mau nanya lagi nih. Nanti kan kalian bakal masuk ke dunia perkuliahan nih, otomatis kalian harus siapkan kuliah offline dan online-nya, tergantung peraturan yang bakal dikasih nanti. Nah, kalau misalnya kita kuliah offline nih kan banyak banget aturan yang emang
harus dilaksanain itu yang dianjurin sama pemerintah. Pokoknya kita harus mengikuti prokes dan aturan-aturan yang ada di pemerintah. Kalian tuh bakal siap nggak sih kalau misalnya dihadapin sama aturan-aturan kayak gitu? Ya mungkin ada yang mau jawab. Saya mau menjawab, Mbak. Boleh dari Mas Farhan, silakan. Ya, silakan. Kalau dari saya sih, saya belum siap ya, Mbak, untuk menghadapi peraturan di perkuliahan. Belum siap ya. Kalau boleh tahu Ya, kenapa tuh Mas Farhan belum siap dengan aturan-aturan yang ada di perkuliahan? gimana ya, Mbak, ya? Kalau dari teman-teman di kampung itu kan katanya kuliah itu aturannya ketat. Di SMA saya kan kurang menaati peraturan ya, Mbak, ya. Mungkin di SMA saja sudah susah, apalagi di mata perkuliahan gitu. Oke. Mungkin ada tambahan dari yang lain, mungkin ada yang mau ngejawab Saya, lagi. Oke, boleh, silakan. Kalau menurut saya itu saya harus siap sih Mbak dengan ajaran pemerintah tersebut, karena juga mungkin pemerintah itu mengajukan itu tuh bisa menjadi kita tuh lebih baik lagi gitu loh kan. Di masa pandemi seperti ini mungkin kan ya ada yang tidak paham atau bagaimana dalam pembelajaran online. Mungkin dianjurkan offline nanti bisa menjadi lebih banyak ilmu lagi dan mungkin banyak relasi gitu. Oke, itu jawaban dari Mbak Latifah. Nah, mungkin yang lain bisa ada yang mau ngejawab atau mau nambahin Saya, mungkin? Mbak. Oke, boleh. Kalau saya pribadi, saya harus siap sih Mbak untuk peraturan-peraturan tersebut. Mungkin pada awalnya itu susah, tapi kan berjalannya waktu pasti akan beradaptasi sendiri. Jadi menurut saya mau nggak mau harus siap. Oke. Mungkin Mas Rian udah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Belum ada sih Mbak, belum. Oke. Aku mau nanya. Boleh nih Mas Ato mau nanya apa? Kan kalau kuliah offline ya, pasti kan kalian jauh nanti dari orang tua. Kira-kira kalian sanggup nggak sih kayak kangen gitu sama orang tua, apa dikit-dikit pulang? Misalnya kalian mau kuliahnya di Depok misalnya, kayak di UI misalnya, kayak apa di UB atau di mana, kan otomatis jauh kan. Kalian bakal kangen nggak sih sama orang tua? Kasih. Nih pertanyaannya kalian bakal jadi anak rantau. Kalau misalnya kalian bakal jadi anak rantau, kalian gimana? Kalian jawabnya gimana? Boleh? Boleh dijawab, Mbak? Udah boleh dijawab. Boleh banget ngejawab, Mas. Kalau menurut saya pribadi sih, mungkin memang sulit ya, Mbak. Karena kan dari kita kecil sampai ini SMA, sekitar 17 atau 18 tahun bersama orang tua kan, pastinya kalau pertama kali kuliah itu pun kalau rantau kan masih istilahnya yang anak rumahan kan bakal kesusahan, apalagi yang masih menggantungin uang sama orang tua. Nah, kalau menurut saya sendiri sih siap nggak siap harus siap, Mbak. Soalnya kan kalau nggak siap ya yang repot kita juga. Terus kebetulan juga saya kampus yang mau saya daftar itu ada saudara yang ngajar di situ, jadi ya agak pribadi kalau mau ketemu keluarga atau ketemu yang lain. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Saya Mbak. Oke, boleh banget nih. Kalau saya pribadi sebenarnya pada awalnya tuh kayak excited banget kalau misalkan mau keluar kota sendiri gitu, karena kan nggak pernah ya selama ini gitu. Tapi
saya juga gak pernah kayak pisah jauh dari orang tua gitu, pasti akan ngerasain homesick kayak gitu. Tapi sebenarnya ada hati kecil saya tuh seneng juga kayak ngejalanin hal yang baru, karena kan selama ini kan di rumah makan udah disiapin, semuanya udah disiapin. Terus kalau kuliah itu ngejalanin hal yang baru yang kalau kita nggak benar-benar bisa ngendaliin diri kita sendiri itu kayak bisa bahaya gitu. Jadi banyak yang harus disiapin kalau misalkan mau kuliah. Tapi saya seneng sih kalau misalkan ada hal baru yang bisa dilakuin waktu kuliah, tapi juga agak sedih kalau lama nggak ketemu sama orang tua. Ini udah speaker belum, Mas? Oke. Batuk. Oke, nah itu tadi dia jawabannya. Mungkin Mas Rian ada yang mau ditanyain lagi? Ya, aku mau nanya. Jadi kan nanti kalian bakal kuliah kan, ada yang di luar kota, mungkin ada yang di dalam kota gitu. Nah, cara kalian untuk adaptasi dengan lingkungan baru, apalagi kan kampus kuliah gitu, beda banget kan sistemnya sama SMP, SMA gitu, dengan peraturannya segala macam. Nah, cara kalian untuk adaptasinya itu gimana? Coba. Karena pasti kan masing-masing pasti beda caranya. Nah, itu dia pertanyaannya dari Mas Rian. Mungkin siapa dulu nih yang mau ngejawab pertama? Dari Mas Tommy mungkin? Iya, Mbak, boleh. Mungkin dari saya dulu. Nah, nanti jika udah kuliah, yang pertama-tama akan saya lakukan itu cari teman sebanyak mungkin, terutama teman yang dari kota di mana saya berkuliah. Jadinya memang orang itu tahu tentang kota-kota di sana. Jadinya dalam beradaptasi lingkungan, saya bisa dibantu teman-teman yang saya kenal dan cari relasi sebanyak mungkin dari kampus tetangga, dari organisasi-organisasi di luar kampus, mungkin juga bisa. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Mas Tommy. Mungkin yang lain mau menambahkan? Iya, Mbak, saya, Mbak. Boleh Mas Farhan, silakan. Kalau menurut saya harusnya itu kita cari teman yang sebanyak-banyaknya, apalagi kan kita sudah di luar daerah asal ya, misal di Semarang atau di Jogja atau dimanapun lah. Terusnya kan cari teman sebanyak-banyak buat dapat pengalaman dan sharing-sharing tentang ini di fakultas ini, katurnya gini, terus di SMA gimana gitu, Mbak. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ngejawab atau mungkin mau nambahin? Sama Mbak, saya juga memperbanyak teman dan relasi, dan banyak mengikuti organisasi ya untuk lebih tahu kuliahnya itu seperti apa dan agar lebih terbiasa sama teman-temannya juga. Oke, nah rata-rata jawabannya harus nyari teman yang banyak ya. Itu benar banget sih, apalagi kalau misalnya kita di tanah rantau kan, kita di tanah orang, jadi kita harus banyak-banyak nyari teman, apalagi kalau misalnya nggak ada keluarga. Jadi ya udah kayak gitu mungkin. Nah, aku mau nanya nih, kalian kan kelas 12, aku mau nanya kesibukan kalian sekarang kelas 12 lagi ngapain aja nih? Boleh mungkin dari Mas Farhan mungkin boleh bantu jawab kan, kesibukan kelas 12 lagi ngapain aja nih sekarang? Kalau masih sekolah online tuh saya biasanya main game, terus buat hasil karya gitu, Mbak, terus main musik aja, udah gitu. Oke, berarti itu ya. Ini udah berapa bulan kira-kira kuliah sekolah online-nya. Jadi belum ada sama sekali kegiatan sekolah yang offline apa gimana? Sudah ada sekolah offline, cuma di kloter absen 1 sampai absen 18, nanti kloter pertama absen 19 sampai 36 kloter kedua. Jadi selang seminggu ya masuknya.
Oke, aku baru tahu ya ternyata ada kloter-kloternya gitu ya kalau misalnya sekolah. Nah, kalau pas kalian sekolah offline kayak gitu, kira-kira prokes yang diadakan sekolah atau yang diwajibkan tuh apa aja sih kira-kira? Mungkin yang lain ada bisa bantu ngejawab? Saya Mbak boleh menjawab. Yang prokesnya itu yang paling wajib tentu saja masker. Terus sebelum masuk kelas hand sanitizer, sama kalau misalkan lagi istirahat itu tidak boleh keluar untuk beli jajan, jadi membawa bekal sendiri gitu. Dan social distancing. Oke, nah berarti yang standar-standar lah ya, kayak pakai masker, social distancing, terus kayak gitu. Nah mungkin kalau misalnya yang lebih kayak misalnya ada nggak sih kayak sekolah kalian tuh ngewajibin tiap anak sebelum masuk sekolah tuh harus sekolah offline tuh harus tes antigen atau swab kayak gitu ada nggak? Vaksin gitu. Ya ada wajib vaksin kayak gitu, itu boleh nggak? Ada nggak? Mungkin saya mau menjawab, Mbak. Oke, boleh Mas Tommy. Nah, untungnya dari sekolah kami, SMA Negeri 1 Purwodadi itu udah ngelaksanain vaksin 2 kali. Jadinya setelah vaksin 2 kali tersebut, baru diadain simulasi buat tatap muka. Jadinya antara guru, murid, dan karyawan pun sudah disuntik vaksin dosis 1 dan 2, jadinya insya Allah aman kegiatan simulasinya. Nah, oke. Aku mau nanya nih. Kalau misalnya nih, kayak di universitas kita sendiri, di UM itu kan emang udah vaksin juga, alhamdulillah udah 2 kali diadain UM-nya. Nah, jika suatu saat nanti enggak sih? Nanti kan kalian bakal kuliah. Nah, dan mungkin prokes dan aturan di kuliah itu lebih ketat nih daripada di SMA. Kayak misalnya kalau di SMA cuma diwajibin kayak social distancing, terus pakai masker, terus bawa makanan dari rumah, nggak boleh jajan di luar. Nah kalau misalnya di kuliah tuh kalian bakal misalnya kalian diwajibin setiap masuk kelas tuh harus wajib tes antigen, terus kalian harus punya sertifikat vaksin dosis 2. Gimana? Kalian kira-kira siap nggak dengan aturan-aturan seperti itu? Mungkin saya mau menjawab. Boleh banget. Gimana Mas Ilham? Menurut saya ya setuju saja, karena memang persyaratan sekolah offline maupun berkuliah di kala pandemi ini juga cukup susah. Jadi mau tidak mau kita harus menaati semua protokol kesehatan serta syarat-syarat untuk bisa bersekolah atau berkuliah secara offline. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Dari saya. Oke, boleh Mas Tommy. Nah, dari saya sendiri kalau cuma melampirkan sertifikat vaksin mungkin bisa, dan karena itu juga mudah buat diaksesnya, mudah diaksesnya, jadinya tidak begitu sulit. Nah, tapi untuk tes antigen di sini sendiri saya sudah pernah tes antigen itu sekali tes itu bayar 150, dan misal kalau kita pembelajaran tatap muka dan diharuskan antigen terlebih dahulu dengan kondisi ekonomi di pandemi ini, mungkin saya sendiri kurang setuju, soalnya itu akan mengeluarkan banyak biaya ke depannya. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau jawab lagi apa mungkin udah cukup? Oke. Ini udah nggak ada yang mau ngejawab lagi. Jadi intinya bersedia aja kalau misalnya teman-teman diwajibkan dengan aturan menaati prokes. Cuma mungkin kalau misalnya tadi harus diwajibkan antigen dan lain sebagainya kayak gitu, masih mikir-mikir lagi ya buat kuliah offline. Nah, menurut kalian, aku mungkin ini
last question aja ya buat teman-teman semua. Menurut teman-teman apa ya? Kalau kayak gitu susah nggak sih buat offline? Maksudnya kayak gimana ya, guys? Kayak kalian Mempersulit harus gitu ya? ya jadi mempersulit kalian buat offline apa? Ya enggak, itu emang kewajiban gitu. Buat selama masa pandemi ini. Boleh, monggo siapa yang mau ngejawab? Saya mungkin Mbak. Boleh. Menurut kalau saya pribadi sendiri, dengan sudah adanya simulasi offline seperti ini, ya itu merupakan suatu kewajiban Mas dan Mbak untuk misal sebelum simulasi offline ini diharuskan untuk web ataupun PCR ataupun yang lainnya, walaupun memang harganya memang cukup mahal, di antara 200 sampai yang baru-baru sekarang datanya sampai 1 juta atau mungkin lebih. Tapi untuk yang lain saya rasa mungkin ada yang ekonominya katakanlah kelas menengah ataupun kelas rendah. Maka dari itu menurut saya selain harus ada simulasi offline, dosen kalau di kuliah ataupun guru harus menggunakan sistem daring juga agar yang luring, pembelajaran secara luring bisa mendapatkan apa yang dimaterikan kepada daring dan sebaliknya. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau nambahin jawaban dari Mas Ilham? Oke, kalau nggak ada, kalau tadi aku bilang pertanyaan terakhir, mohon maaf. Ternyata nggak, ini yang benar-benar pertanyaan terakhir yang ini. Aku mau nanya sih, kedepannya kalau misalnya kuliah offline, apa sih harapan kalian buat kuliah offline ke depannya itu gimana? Monggo bisa dijawab. Mungkin dari Mbak Rona bisa bantu jawab. Ya, izin menjawab. Menurut harapan saya untuk sekolah offline kedepannya itu semoga orang-orangnya juga semakin produktif, karena kan sudah menjalani online selama ini, jadi produktivitasnya mungkin berkurang. Tapi kalau misalkan kedepannya offline akan lebih baik gitu. Lalu kedepannya tuh lebih efektif, produktif, dan kalau misalkan kuliah offline itu aktif dalam segala hal, jadi waktu itu tidak disia-siakan gitu. Kayak sekarang kan kalau misalkan online kan waktunya lebih banyak yang berkurang ya aktivitasnya. Oke, itu harapan dari Mbak Rona ya, biar nggak menyanyiakan waktu. Nah, mungkin harapan dari teman-teman lain nih kira-kira apa nih? Mungkin dari Mas Tommy? Oh iya, sebelumnya maaf kalau suara agak jelas ya, soalnya di sini hujan. Nah, harapan saya buat nantinya jika kita kuliah offline jangan dijadikan suatu hambatan, melainkan suatu lonjakan baru. Nah, sebelumnya kita udah ngejalanin sekolah-sekolah online dan kuliah online. Nah, bagi mereka yang merasa terhambat, jadikan kuliah offline itu suatu tantangan baru, suatu lembaran yang baru agar kita dapat lebih produktif lagi, lebih bisa berkarya ke depan dan membanggakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Sekian, terima kasih. Oke, makasih juga nih Mas Tommy. Mungkin next-nya nih bisa kita dengar dari Mas Farhan. Mohon maaf, Mbak, tadi pertanyaannya apa ya, Mbak? Tadi putus-putus soalnya. Oke, jadi pertanyaannya tuh gimana sih harapannya kalian nih sebagai kelas 12 SMA yang nanti bakal kuliah, harapan kalian buat kuliah offline tuh gimana nantinya? Menurut saya, harapan saya kalau kuliah offline materinya mungkin ya bisa masuk ke pikiran dan mungkin lebih enjoy lagi, dan temennya banyak, Mbak. Intinya itu kuliah menurut saya temennya harus banyak.
karena kalau nggak punya teman, bahaya, Mbak. Aduh, jadi harus banyak-banyakin teman ya, bener sih, bener harus banyak. Fakta itu. Oke, nah Tapi harus mungkin pintar-pintar juga milih-milih teman. ya benar, harus bisa memfilter temannya. Harus saling dukung. Ya benar. Nah mungkin udah semua ya ngejawab harapan buat kuliah offline ke depannya. Nah udah, mungkin udah segitu aja. Padahal panjang banget tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih. Aku di sini mewakili teman-temanku yang lain mau ngucapin terima kasih banyak banget udah ngeluangin waktunya buat ngikutin FGD ini, udah mau ngejawab pertanyaan dari kita. Makasih banyak banget buat teman-teman. Mungkin lain kali kita bakal ketemu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau main-main ke Jogja bisa banget ngehubungin kita aja, nggak apa-apa. Ntar lewat Mas Atta, atau kan udah punya nomor HP kita, bisa banget. Oke. Sebelumnya aku tutup ya forum group discussion ini. Kurang dan lebih bila aku sama teman-temanku ada salah-salah kata atau gimana, aku minta maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.